Selamat pagi saudara, apa kabarnya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini hadir kembali obrolan pagi sampai nanti jam 11 siang kebersamaan kita. Untuk edisi hari Jumat ini bersama saya Novik Putra yang bertugas, tentunya kami hadirkan beberapa informasi di awal jumpa kita dan nanti bakal hadir obrolan menarik untuk Anda. Bagaimanakah puasa untuk Anda di hari ke-15 ini? Semoga lancar, tetap sehat dan juga tetap stay healthy ya. Baik, saudara, kita akan ke informasi yang pertama untuk Anda. Ini datangnya dari petugas razia untuk pengendara tanpa masker, yang mana masih banyak warga yang belum sadar akan pentingnya menggunakan masker di tengah mewabahnya pandemi virus corona. Yang ada di Gunung Kidul, petugas dari Polsek Karangmojo menggelar operasi masker bagi pengendara yang nekat keluar dan tidak menggunakan masker. Puluhan pengendara ini nekat keluar rumah dan tidak menggunakan masker di tengah pandemi virus corona. Padahal kegiatan seperti ini sangat membahayakan karena dapat meningkatkan penyebaran virus corona. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menemukan adanya puluhan pengendara yang tetap nekat keluar rumah dan tidak menggunakan masker. Oleh petugas, pengendara yang tidak menggunakan masker diminta untuk meminggirkan kendaraannya untuk kemudian diberi edukasi mengenai virus corona yang ada. Usai diberi edukasi, petugas langsung memberikan masker dan meminta agar pengendara wajib mengenakan masker saat bepergian. Maskernya itu ketinggalan di rumah, terus lupa kan agak buru-buru. Teman saya soalnya buru-buru mau pergi, makanya saya langsung ke situ. Ya baik juga sih Pak, soalnya kan ya buat menghimbau warga aja biar sehat. Ya, keinginan semua warga kan sehat ya. Sebenarnya warga Indonesia ini termasuk ya apa ya Pak, tertib. Negara kita kan negara hukum ya. Jadinya diimbau kayak gini tuh baik juga Pak buat masyarakat, buat keamanan, buat keluarganya positif lah Pak. Sementara itu, Saudara, Kapolsek Karangmojo AKP Sunaryo mengatakan operasi masker ini bertujuan untuk menekan agar penyebaran virus corona, mengingat sudah lebih dari 1 bulan warga berada di rumah dan sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Ini membagikan, begitu nanti kawan-kawan punya dan memang ada, kita usahakan ada terus. Kegiatan membagikan masker, kegiatan sosial lainnya, kita usahakan setiap ada dan kita kapan aja. Tidak harus nunggu besok. Ada kawan-kawan punya kelebihan, beli masker ada atau murah, silakan dan itu dibagikan. Pihak Polsek pun menghimbau kepada warga agar di rumah saja dan jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, agar menggunakan masker untuk menekan penyebaran virus corona. Agung, RBTV. Ya, razia yang positif tentunya bisa menjadi contoh buat kita semuanya ketika Anda mau bepergian, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh kepolisian dari Gunung Kidul. Baik, dari Gunung Kidul kita beralih ke kota Yogyakarta, Saudara, untuk penanganan COVID-19. Pemkot Jogja menerima bantuan dari berbagai kelompok masyarakat dan juga korporasi. Bantuan tersebut menunjukkan kekuatan gotong royong masyarakat untuk mendukung penanganan COVID-19. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyampaikan bahwa selama bulan April 2020, Pemkot Jogja menerima bantuan total 2,5 miliar rupiah dari berbagai macam kelompok masyarakat dan korporasi untuk membantu penanganan COVID-19. Penyumbang warga terdampak pandemi COVID-19 antara lain adalah Basnas Kota Yogyakarta yang berupa bahan kebutuhan pokok. Sementara bantuan dari berbagai korporasi yang lain diwujudkan dalam bentuk peralatan medis seperti alat pelindung diri dan juga bantuan lainnya untuk mendukung penanganan COVID-19. Rina Maulita, RBTV. Patut kita berikan apresiasi yang luar biasa buat masyarakat yang terus bergotong royong membantu pemerintah untuk menangani COVID-19. Kita ke informasi yang ketiga, Saudara. Puluhan anggota TNI Polri yang memiliki tugas di wilayah setiap desa atau Babinsa dan juga Babin Kamtipmas wilayah hukum di Polres Bantul dan juga Kodim Bantul ini melakukan aksi kemanusiaan dengan membagikan ribuan takjil ke wilayah mereka masing-masing dengan menyasar keluarga desa yang kurang mampu. Inilah puluhan kendaraan roda 2 yang disiapkan untuk membagikan takjil bagi para warga kurang mampu di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Anggota Babinsa dari TNI dan Babin Kamtipnas dari Polri menjadi bagian terpenting dalam pendistribusian ini. Pasalnya merekalah yang mengetahui tentang kondisi desa atau kecamatan yang merupakan wilayah binaan dalam kegiatan tugas pokok
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melihat kondisi nyata dengan mendengarkan langsung dari aspirasi warga. Dari Bantul, Deli Nurwijaya, RBTV. Luar biasa sekali, kita beri apresiasi buat TNI dan juga Polri ya, yang telah membahu untuk memberikan takjil ke masyarakat yang kurang mampu. Baik saudara, setelah kita akan hadirkan obrolan menarik untuk Anda bersama dengan Bapak Bahron Rashid SPD MM, selaku Kepala Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul yang akan membahas seputar Hardiknas dan pembelajaran via daring. Tetap bersama kami di obrolan pagi. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Halo Kak Cerdas. Selamat pagi. Hai. Pagi hari saatnya menambah informasi. Bersama Hasan Saibani, Pika Wijaya, dan Pastika Susila. Cerdas Edutainment setiap minggu pukul 9.30 di RBTV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Akan kita hadirkan obrolan menarik untuk Anda dengan tema Hardiknas dan juga pembelajaran via daring bersama dengan Bapak Bahron Rashid SPD MM selaku Kepala Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita beberapa hari kemarin memperingati Hari Pendidikan Nasional tepat di tanggal 2 Mei 2020. Nanti kita undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0274 44 7766. Baik, kita sapa Bapak Bahron yang sudah bersama kami. Selamat pagi Bapak Bahron. Selamat pagi, Mas Taufik. Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak? Alhamdulillah, semuanya sehat. Puasa lancar ya, Bapak ya? Puasa lancar. Iya. Baik, Bapak Bahron, beberapa hari kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada pemirsa di rumah, khususnya dari Dinas Pendidikan Gunung Kidul, tentang menyikapi bagaimanakah Hari Pendidikan Nasional di tahun ini. Baik, pemirsa yang saya hormati, insya Allah semuanya sehat dan salam sehat selalu. Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 ini sangat-sangat istimewa. Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tema belajar dengan COVID-19.
adalah sebuah peristiwa yang barangkali tidak pernah terduga-duga sama sekali. Justru dengan COVID-19 ini kita maknai sebagai pembelajaran yang utuh dari segala aspek, di mana kita mencoba melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dulu pendahulu kita Ki Hajar Dewantoro menyampaikan gagasan bahwa 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah, sekarang inilah dengan COVID kita belajar bagaimana masyarakat ikut membelajarkan anak-anaknya. Bagaimana orang tua mendampingi anak-anaknya belajar ketika kita melakukan belajar di rumah. Interaksi guru dengan anak-anak dibatasi dan akan lebih banyak interaksi antara siswa dengan orang tua masing-masing. Inilah salah satu hikmah yang kita ambil sebuah kejadian. Artinya bahwa orang tua mendapatkan kesempatan interaksi yang sebanyak-banyaknya dengan anak-anaknya di rumah. Nah, inilah yang topik utama, belajar dengan COVID-19, Mas. Oke, baik, belajar dengan COVID-19. Apakah hal ini juga sudah tersampaikan Pak dengan berbagai macam lini khususnya di dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul, dengan cara seperti apa Pak untuk menyebarkan informasi-informasi tersebut via daring atau dengan cara memberikan sebaran-sebaran kepada guru-guru atau sekolah-sekolah yang ada di seluruh Gunung Kidul atau seperti apa? Ya, kebetulan media sosial kita sangat terjangkau, baik itu Facebook, WA, dan lain sebagainya, di media-media radio. Setiap ada informasi, semua masyarakat sudah bisa langsung mendapatkan informasi tersebut. Oke. Nah, kemudian semua masyarakat, guru, siswa sudah memahami tema ini, belajar dengan COVID-19. Oke, jadi sudah ada berbagai macam media yang dilakukan untuk hal ini dari Dinas Pendidikan Gunung Kidul ya Pak ya, baik melalui televisi, bahkan juga radio, bahkan juga dengan selebaran-selebaran yang sudah beredar untuk pendidikan-pendidikan di sana ya. Baik, Bapak, kalau berkaitannya dengan COVID-19, bagaimanakah pemahaman yang diberikan kepada masyarakat seluruhnya di Gunung Kidul, terutama yang di daerah pinggiran, yang bisa jadi mereka kurang begitu paham dengan adanya COVID-19 atau bahkan tidak mengetahui sama sekali, atau memang dalam hal ini Dinas Pendidikan juga turut berperan dalam memberikan himbauan-himbauan terkait dengan COVID-19. Apalagi di Gunung Kidul termasuk zona pariwisata yang luar biasa ya Bapak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan untuk hal ini. Baik, jadi kita kan ada gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian di Dinas Pendidikan sebagai salah satu kelompok kerja di khusus pendidikan. Okay. Nah, di pendidikan peran sertanya adalah temanya belajar di rumah, sering disebut dengan BDR. Nah, belajar di rumah ini sebenarnya lebih dari bagaimana agar anak-anak di rumah. Kita semuanya tahu bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi terpaparnya COVID ini kepada seluruh masyarakat adalah mengurangi interaksi antara satu dengan yang lain. Dalam rangka memperkecil interaksi inilah, maka anak-anak di rumah saja. Masyarakat di rumah saja. Nah, ditambah dengan belajar. Jadi sebenarnya dari sisi COVID, belajar di rumah itu tema utamanya adalah anak di rumah beserta orang tua. Nah, baru kemudian sekolah memberikan muatan-muatan untuk bisa tetap belajar. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimanakah hasil pantauan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan di Gunung Kidul tentang bagaimanakah berhasilnya atau prosentase keberhasilan dari belajar di rumah atau via daring di Gunung Kidul itu sendiri? Karena kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul kan kontur-konturnya memang berbukit ya. Mungkin juga ada beberapa wilayah yang bisa kena kategori yang sulit sinyal atau untuk akses internet juga masih sulit, atau seperti apa Pak untuk hal ini? Baik, jadi kalau ada yang menanyakan bagaimana efektivitas pembelajaran di rumah, bagaimana efektivitas pembelajaran di daring, ya jawabnya pasti tidak efektif. Kenapa? Anak-anak kita itu belajar ditunggu guru saja belum tentu efektif. Nah, sekarang belajar di rumah. Iya. Tapi poinnya sebenarnya, pemirsa yang saya hormati, poinnya adalah di rumah itu sendiri. Jadi ketika anak itu sudah di rumah,
maka poin pertama sudah terpegang dan sudah sukses. Yeah. Nah, baru sekarang belajar. Nah, belajar di rumah ini ala Gunung Kidul itu bisa menggunakan berbagai macam media yang orang menyebut daring. Jadi moda daring, jaringan. Jaring. Yeah. Sebenarnya tidak semuanya dengan daring. Jadi bisa dengan alternatif lain yang nanti akan saya jelaskan bagaimana daring, bagaimana bukan daring, kemudian bagaimana pembelajaran itu bisa kita lakukan pada semua anak dan pada semua guru. Ya, menarik adalah kembali ke rumah ya Pak ya. Ini bagaimana Pak untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, yang khususnya orang tua yang mohon maaf mungkin dalam hal ini masih gaptek dengan teknologi atau istilahnya juga kurang paham dengan bagaimana memanfaatkan dunia daring, atau memberikan pemahaman apakah guru harus door to door untuk memberikan pendekatan kepada murid-muridnya atau seperti apa Pak? Ya, pada awalnya memang semuanya gagap. Bagaimana ini orang tua mau datang ke sekolah nggak bisa dan sebagainya. Kemudian, yang utama kita lakukan adalah dengan moda daring. Moda daring itu ada yang dengan rumah belajar, ada Google Classroom, ada Jogja Cerdas dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menggunakan dengan sistem kelompok WhatsApp. Dan ada yang dengan sistem manual. Nah, Mas Novik, bahwa di Gunung Kidul itu sebenarnya kalau sisi jaringan, kalau ke sekolah-sekolah itu cukup. Tapi karena di rumah, maka jaringan itu tidak bisa semua menembus sampai ke rumah masing-masing. Nah, sehingga saya sudah memetakan itu untuk yang SMP itu kira-kira maksimal 50% yang dengan moda jaringan. Sementara yang SMP ya kira-kira 30% yang dengan moda jaringan. Selebihnya itu dengan model manual, di mana dengan tugas-tugas guru yang diberikan kepada siswanya, kemudian sesekali orang tua mengantarkan tugas ke sekolah, dan sesekali guru datang ke rumah anak-anak. Jadi ada semacam kerjasama yang baik dengan orang tua dan guru di sana ya Pak ya. Dan akhirnya juga harus, kalau dengan model manual tadi memang mau tidak mau harus datang ke rumah ya Pak ya. Baik Bapak, kalau kaitannya dengan tadi model jaringan yang ternyata tidak hampir 100% di sana. Kalau tingkat keberhasilannya sejauh ini apakah ada semacam kendala tersendiri Pak di sana? Ya, ada. Jadi pertama, kenapa tidak bisa 100% jaringan? Satu, memang tidak semua wilayah tempat anak tinggal itu dapat akses jaringan. Yang kedua, mungkin ada akses jaringan, tetapi tidak semua anak memiliki perangkat untuk daring. Gitu. Jadi itu hambatan utamanya di situ. Nah, sehingga kalau yang daring, insya Allah bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Walaupun di sana sini pemahaman antara orang tua, anak dan guru kadang-kadang miss. Orang tua menganggap ini justru kurang banyak beban dengan daring. Nah, guru juga seperti itu. Karena anak diminta mengumpulkan tugas pada jam kerja saja, kadang-kadang jaringannya lemot, dia mengumpul tugasnya malah sudah sore. Sehingga guru malah justru kerjanya sudah sore atau malam. Begitu seterusnya, ini adalah hambatan-hambatan yang kita alami sebagai sebuah seninya belajar dengan COVID kali ini gitu Mas. Seni ya Pak ya. Tapi dalam hal ini ketika kendala tersebut tidak tertangani dengan baik ya, maksud saya tertangani dengan baik, apakah ada semacam solusi tersendiri akhirnya? Seperti tadi Bapak menyampaikan bahwasanya ketika orang tua atau muridnya menyampaikan hasil kerjaannya agak telat dari waktu yang harus ditentukan oleh guru. Ini apakah semacam dispensi tersendiri Pak untuk kali ini? Oh iya. Jadi pasti ada tindakan-tindakan khusus, perlakuan-perlakuan khusus bagi guru dalam satu kelas yang mestinya bisa daring semua. Ada juga 2-3 yang dia tidak bisa daring. Akhirnya kemudian guru bisa telepon, WA kepada orang tuanya. Mungkin tidak nyambung, pada akhirnya guru datang ke orang tuanya. Begitu. Yang penting anak-anak kita mendapat layanan bagaimana dia di rumah lebih banyak mengedukasi perilaku sehat, cuci tangan dengan sabun,
jaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran di rumah dalam rangka COVID ini tidak dalam rangka mentuntaskan ketercapaiannya kurikulum, tapi lebih banyak ditekankan bagaimana pembentukan karakter bagi anak-anak, terutama dalam menghadapi situasi COVID kali ini. Oke, baik, sekarang kita menuju ke bagaimanakah guru-guru, Pak, saat ini apakah juga ada semacam sistem tetap masuk ke sekolah, atau ada semacam tetap di rumahnya masing-masing, atau ada semacam jadwal piket tersendiri bagi guru-guru untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya, atau seperti apa untuk sistemnya, Pak? Ya, kalau ASN memang ada pembagian tugas 50%, 50%. 50% tugas di sekolah, 50% work from home istilahnya gitu ya. Sementara yang tidak ASN itu terserah saja. Yang penting anak bisa mendapatkan layanan. Oke. Kemudian masyarakat ada mendapatkan layanan. Kalau anak bisa dilayani dari rumah, mungkin dengan jaringan atau guru datang ke rumah-rumah anak-anak. Tapi masyarakat alumni ketika membutuhkan surat keterangan, legalisir dan lain sebagainya, kantor kita tetap buka. Kita tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, tetap ada semacam keberpihakan buat mereka ya, Pak ya. Baik, untuk saat ini, untuk sistem pemberlakuan masuk sekolahnya, apakah ada perubahan, Pak? Sejak kapan sampai kapan untuk perubahan terbarunya terkait dengan COVID-19? Nanti Pak Baron bisa dijawab setelah beberapa jeda pariwara berikut ini ya, Pak ya. Baik, saudara, tetap bersama kami di obrolan pagi. Kita akan hadir kembali untuk Anda setelah beberapa jeda berikut ini. BJ Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan isinya yang memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bahan bangunan. Memenuhi segala kebutuhan rumah Anda dari mulai atap, lantai, beserta isinya. BJ Home, supermarket bangunan, Jalan Raya Janti, Ring Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. Amico, a private entrepreneurial model by UNESCO International Program. 70 International Awards. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif, Gold Remy Award dan Twin Prize Sikap Metro of Surabaya. Universitas Amico Yogyakarta, Creative Economy Park. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Ya, saudara, obrolan pagi kita masih bersama dengan Bapak Baron Rashid SPDMM, selaku Kepala Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul yang masih membahas seputar Hardiknas dan juga pembelajaran via daring di Kabupaten Gunung Kidul ya. Anda kita undang juga bisa bergabung bersama kami via telepon di 0274 44 77666. Silakan bisa berinteraksi bersama dengan Bapak Baron yang hadir di obrolan pagi untuk edisi kali ini. Baik, Pak Baron masih bersama kami? Ya. Pak Baron, seperti tadi yang sudah saya sampaikan tentang pertanyaan untuk pemberlakuan masuk sekolah bagi anak sekolah di Gunung Kidul, sejauh ini seperti apa Pak untuk perubahannya sampai sekarang? Ya, ini sudah perpanjangan yang keempat, Mas Novik. Oke. Jadi belajar di rumah ini kita perpanjang nanti sampai dengan tanggal 15 Mei. Akan tetapi pasca 15 Mei itu kemudian kita ada libur akhir Ramadan, ada libur Paskah, ada libur Idul Fitri, kemudian hari besar yang lain, sehingga nanti kita akan masuk kembali pada tanggal 2 Juni.
Kalau BDR-nya belajar di rumahnya nanti sampai dengan tanggal 15 Mei. Nah, selebihnya itu adalah bukan akademik lagi. Itu adalah untuk kepentingan anak-anak di rumah, di masyarakat. Kalau belajarnya nanti sampai dengan tanggal 15 Mei. Oke, berarti ada tetap perubahan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat ya Bapak untuk hal ini ya? Ya. Oke, baik Bapak, untuk pemberlakuan sistem seperti ini apakah dilakukan dengan via daring? Bagaimana untuk pemberitahuan kepada sekolah-sekolah yang ada di Gunung Kidul? Ya, kalau kepada sekolah kita bisa daring karena di Dinas Dikpora juga ada web, kemudian kita menggunakan jaringan kelompok-kelompok grup-grup WA dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa begitu menit ini kita launching, 5 menit kemudian semua warga guru kami sudah bisa memahami kebijakan yang kami lakukan. Semuanya sudah bisa memahami itu. Ya, berarti pantauan untuk dari Dinas Pendidikan ini melalui website tersendiri yang ada di Gunung Kidul ya Bapak ya. Bapak mungkin bisa disinggung kaitannya dengan akhir sekolah atau ujian untuk kelas 3 yang kemarin sudah berakhir. Apakah juga termasuk kenaikan kelas untuk saat ini? Sistemnya nanti bakal seperti apa Pak untuk saat ini? Iya, dengan belajar di rumah ini, pemirsa dan Mas Novi, bahwa akhirnya kan ujian sekolah tidak bisa kita lakukan. Ujian nasional juga tidak bisa kita lakukan. Nah, sehingga bagaimana dengan penilaian untuk menentukan kenaikan kelasnya maupun kelulusan di akhir. Baik SD yang kelas 6 maupun SMP di kelas 3 atau kelas 9. Nah, pertama, untuk kelulusan. Untuk kelulusan ini memang tidak ada pada semester-semester sebelumnya. Untuk SDMI itu dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 semester terakhir kemarin. Ditambah pada waktu proses pembelajaran daring ini dan jika memungkinkan sekolah bisa mengadakan ujian sesuai dengan kemampuan sekolah dan siswanya. Tapi kalaupun itu tidak bisa dilakukan, maka penentukan kenaikan ujian kelulusan ujian itu diambil dari nilai raport kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 plus pengamatan guru, interaksi guru selama 1 semester yang ini. Itu sudah bisa digunakan sebagai penentu lulus atau tidak lulusnya. Dengan di SMP juga seperti itu. Yang di SMP dari raport kelas 7 semester 1-2, kelas 8 semester 1-2, dan kelas 9 semester 1, plus interaksi guru, tugas-tugas guru yang diberikan selama belajar di rumah ini. Dan itu semuanya sudah bisa menentukan kriteria lulus atau tidak lulusnya pada satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Oke, jadi sudah terlaksana dengan baik ya Pak dalam hal ini ya. Mungkin di sini adalah menjadi kerja keras bagi para guru yang ada di Gunung Kidul, Pak. Ini Bapak bisa memberikan pemahaman tersendiri kepada para guru yang ada di sana, bagaimanakah harus semangat untuk bisa memberikan yang terbaik buat siswa-siswanya, karena bagaimana juga ini adalah sesuatu hal yang baru buat mereka juga, buat para guru-guru di sana. Nah, dalam hal ini apakah ada kendala tersendiri, Pak, bagi guru-guru yang ada di sana, ketika Bapak juga memberikan informasi-informasi yang terbaru untuk hal ini? Iya, inilah lagi-lagi judul kita, belajar dengan COVID-19. Guru pun juga harus belajar memaknai bagaimana mengemban tanggung jawab di tengah-tengah tanpa kontrol kepala sekolah langsung, tanpa kontrol kepala dinas langsung, tapi tanggung jawab mesti ada. Karena memang saya meyakini semua guru bertanggung jawab atas profesinya masing-masing. Diawasi atau tidak, guru akan melakukan tugas-tugas profesinya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kami selalu memberikan himbauan-himbauan, kadang juga kami pantau sekolah-sekolah. Kebetulan saya juga hampir punya nomor nama kepala sekolahnya. Sekali saya pantau dengan kepala sekolahnya. Saya juga kadang-kadang punya nomor WA-nya guru. Saya juga kadang-kadang sambil bercanda, tanya bagaimana anaknya sehat semuanya enggak, bisa berkunjung ke anaknya atau tidak, begitu seterusnya. Dan satu hal yang sangat saya apresiasi, Mas Novi, dan seluruh masyarakat, di tengah-tengah tanggung jawab guru, di mana yang lain bisa daring, yang lain bisa dengan kelompok WhatsApp, tapi ada sama sekali yang anak tidak terjangkau.
saya melihat catatan ada beberapa guru yang dia datang ke rumah anak-anaknya secara berkala. Dan itu saya mendapatkan laporan itu dan saya telepon mereka. Dan betul mereka pas sedang ada di rumah orang tua bersama anak-anaknya. Inilah suatu kebanggaan saya bahwa guru kita melaksanakan tugas dalam keterbatasan ini, tapi penuh tanggung jawab sebagaimana dedikasi profesinya. Ya, ini patut kita apresiasi ya Bapak ya, bahwasanya ketika guru-guru bekerja dengan keras dan harus menuju ke zona-zona yang mungkin bisa dibilang cukup jauh dari perkotaan di Gunung Kidul, harus menuju ke sentra-sentra seperti dekat-dekat dengan pantai dan lain sebagainya ya Bapak ya. Bapak, untuk kali ini apakah ada tanggapan dari orang tua yang memberikan semacam masukan atau saran dan kritik kepada guru atau mungkin disampaikan langsung kepada dinas terkait dalam hal ini tentang adanya via daring tersebut? Apakah mereka mengalami kendala-kendala yang luar biasa dan akhirnya mereka bahkan sampai putus asa atau mungkin bingung harus seperti apa untuk menangani kondisi saat ini? Ya, ada beberapa. Yang pertama, guru, ini yang dulu saya sampaikan, guru datang ke rumah. Ada di masyarakat tertentu yang di gang-gangnya dibikin portal. Dan guru mau masuk itu tidak bisa. Dia harus lapor dulu pada Pak Duko, dia harus lapor dulu pada penjaga dan seterusnya. Belum lagi ada beberapa rumah yang ditulis tidak menerima tamu. Nah, tetapi bagaimana guru itu dengan perjuangannya dia bisa masuk ke rumah dan akhirnya bisa ketemu. Ada yang diceritakan begini, Mas. Dia mau ketemu anak dan orang tuanya, tapi dia takut mau menerimanya. Udah Bu, dari luar saja ya, gitu. Ini yang dari kendala kita. Nah, kemudian untuk yang daring memang kalau yang tidak ada jaringan dan tidak punya alat sama sekali dan tidak ada masalah, tidak bisa diatasi. Nah, sekarang yang daring, ada orang tua yang pemahamannya sangat terbatas. Anak maunya tanya pada orang tuanya. Nah, orang tua kadang tidak bisa memberikan layanan, membantu. Bahkan kemudian dia, wah ini malah menjadi berat bagi saya, kan. Bisa juga ada yang melaporkan bahwa belanja paket datanya makin bertambah. Jadi terusnya. Nah, inilah kira-kira kendala-kendala yang kita hadapi. Dan orang tua juga akhirnya mulai di medsos ada yang mengeluh. Wah, pelajaran di rumah tidak enak, lebih baik belajar ke sekolah. Ya iyalah, karena kita memang sedang dalam kondisi harus di rumah kok. Gitu. Iya, banyak sekali ya tentunya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini dan akhirnya semua tertangani dengan baik ya Pak ya. Mungkin kita sedikit menyinggung tentang bagaimanakah untuk hal ini sekolah swasta Pak. Untuk dalam hal ini dari Dignas himbauannya seperti apakah hampir sama dengan sekolah-sekolah negeri atau ada sistem tersendiri yang memang dibiarkan begitu saja atau diserahkan kepada pihak swasta tersebut atau seperti apa? Oh tidak. Sekolah negeri dan swasta di kami sama saja perlakuannya sama saja. Negeri ada keterbatasan, swasta juga ada keterbatasan, sama saya kira tidak ada masalah. Sekolah swasta yang melebihi kapasitas sarana prasarana negeri juga banyak. Negeri yang kapasitasnya lebih sedikit, lebih dari swasta juga banyak, sehingga perlakuan kami kepada sekolah negeri dan swasta sama. Guru negeri dan swasta sama, nggak ada bedanya. Sama saja ya Pak ya, karena bagaimana juga memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak di Gunung Kidul sana ya Pak ya. Baik, Bapak kaitannya dengan sistem pembelajaran via daring untuk saat ini, apakah masih berlangsung Pak untuk saat ini? Karena ini kan ada peralihan untuk libur menjelang Idul Fitri, terus kemudian juga habis kenaikan sekolah, bahkan juga kelulusan, apakah sudah dihimbau untuk tetap melakukan via daring atau seperti apa untuk sampai saat ini? Oh iya, sekarang itu masih kita nanti sampai dengan tanggal 15 Mei, adalah waktu belajar di rumah. Nah tentu, karena sudah akhir-akhir tahun, tentu intensitas belajarnya lebih banyak guru-guru mendapatkan informasi untuk keteguhan. Mungkin ada anak yang dari sisi akumulasi nilainya masih kurang. Bagaimana dia, guru bisa mendapatkan informasi agar dia bisa naik kelas misalnya. Mungkin diberikan tambahan-tambahan tertentu. Ada yang ini kok dari sisi norma masih kurang kelulusan, maka bagaimana diberikan tambahan-tambahan tugas tertentu agar anak bisa mencapai target kelulusan atau kenaikan tugas tersebut. Iya. Apakah di Gunung Kidul juga ada keluhan tersendiri Pak tentang murid-murid atau siswa di sana yang
mengeluh karena banyaknya tugas-tugas yang harus dikerjakan ketika selama belajar di rumah ini. Ya, pada awal hari putaran pertama kita lakukan launching belajar di rumah memang demikian. Sehingga 14 hari pasca itu kami lakukan evaluasi pada Bapak Ibu Guru bahwa target kita adalah anak di rumah. Belajar itu kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan jangan kasih beban yang memberatkan. Iya, iya. Nah, akhirnya pada etapa kedua, ketiga, dan keempat sudah minim keluhan-keluhan tersebut atas beban-beban yang dulu maksudnya guru yang beretikat baik agar tidak banyak tugas anak-anak bermain keluar, maka diberi tugas sebanyak-banyaknya kan gitu. Pada akhirnya anak malah mengeluh, orang tua juga mengeluh, maka kemudian kita evaluasi pada etapa berikutnya pada putaran kedua, ketiga, dan keempat, guru sudah paham, orang tua juga sudah paham, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan yang berarti bagi pelaksanaan belajar di rumah ini. Oke. Terus kemudian apakah ada semacam penurunan prestasi Pak untuk kali ini di dunia pendidikan di Gunung Kidul? Karena bagaimanapun juga akhirnya mereka kan menjadi harus terpancang dengan via daring, terus kemudian jam belajarnya juga jadi berkurang dan harus di jam-jam tertentu saja. Dari segi prestasi apakah ada stagnan atau penurunan atau tetap sama sepertinya halnya ketika belajar di sekolah? Ya, kalau prestasi kita belum bisa melakukan pengukuran secara lengkap. Oke. Karena kan kenaikan belum terjadi, kelulusan belum terjadi, siswanya dalam proses. Nah, akhir itu nanti pasti akan kita evaluasi. Yang sudah kita evaluasi adalah teman-teman pers menanyakan, teman-teman dewan menanyakan, bagaimana efektivitas pembelajaran di rumah. Ya langsung saja kita jawab, tidak efektif, kan gitu ya. Jadi memang target kita kan di rumah, belajarnya pasti tidak efektif. Iya, iya. Terus kita pahami bersama-sama, pasti tidak efektif. Oke. Pemahaman seperti memang sangat harus ditekankan kepada masyarakat ya Bapak ya. Mungkin Bapak juga bisa memberikan himbauan termasuk bagaimanakah akhirnya menyikapi khususnya untuk anak-anak remaja nih yang ketika harus belajar di rumah tapi pada kenyataannya harus mengambil waktunya nongkrong dan sebagainya, apalagi dalam posisi pandemi COVID-19 saat ini. Himbauan seperti apa Pak yang harus disampaikan kepada anak-anak? Nah, itulah kembali ke belajar dengan COVID. Ki Hajar Dewantara konsepnya adalah tanggung jawab pendidikan itu pemerintah, kami, guru, dinas, masyarakat, dan orang tua. Sehingga kita berharap kalau guru tidak mungkin akan mengawasi semua anak-anaknya mau nongkrong di mana. Tentu masyarakat juga lebih tahu. Nah inilah tugas kita belajar dengan COVID ini, artinya kita harus mengambil peran yang seimbang. Kalau ada warga masyarakat yang kemudian tahu anak-anak sedang bergerombol, jangan sungkan-sungkan diingatkan, yuk ulang nak, itu dengan bahasa yang santun, bahasa yang mengena, saya kira anak-anak bisa memahami itu semuanya. Orang tua juga seperti itu. Inilah lagi-lagi belajar dengan COVID ini adalah belajar dalam kebersamaan. Kami pemerintah, guru bersama kepala sekolah, masyarakat, kemudian orang tua, kita akan memaknai betapa pendidikan ini harus dilakukan oleh semuanya. Oke, baik. Bapak Bahron, kalau kaitannya dengan sektor pariwisata yang kaitannya dengan pendidikan, khususnya buat anak-anak yang berada di zona-zona yang dekat dengan pariwisata seperti saat ini, apakah juga pemahamannya sama atau seperti apa Pak untuk di Gunung Kidul? Ya, sejak dinyatakan Indonesia itu terjadi wabah ini, maka semua objek-objek wisata semuanya kita tutup. Semuanya tutup. Dari pantai, tempat-tempat wisata yang lain semuanya tutup. Sehingga tidak ada anak-anak kami yang pada waktu hari libur, pada waktu normal, itu kan mereka yang bekerja, ada yang jadi tukang foto, ada yang menjadi guide amatiran dan sebagainya. Sekarang nggak ada lagi. Jadi insya Allah aman dari sisi ini, gitu ya. Jadi dari sisi wisata, ini semuanya sudah tertutup, tidak ada lagi wisatawan yang datang di tempat wisatawan. Oke, baik. Apresiasi seperti apa Pak yang bakal diberikan kepada anak-anak didik Bapak yang ada di sana tentunya dengan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga ketika anak-anak diberikan apresiasi, mereka pun akhirnya juga semangat untuk belajar di rumah dengan membuat kreasi semacam
membuat kreasi-kreasi karya tangan atau membuat semacam tulisan dan sebagainya. Ini tentunya menjadi tugas dari bagian guru-guru di sini. Apresiasi seperti apa Pak yang bisa diberikan? Ya, kami secara berjenjang sudah ada komitmen dengan Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah memberikan apresiasi. Ada salah satu anak kami yang pada awal COVID sedang mewabah, kemudian dia melihat bagaimana petugas medis berjuang dengan gigihnya untuk melawan itu. Ada anak saya dari sebuah SMP yang melakukan dengan biolanya bagaimana memberikan dukungan kepada awak-awak kami, awak-awak medis. Serta-merta anak tersebut saya telepon dan saya berikan apresiasi. Walaupun dengan sekedar telepon, itu sesuatu yang sangat menggembirakan bagi mereka. Dan kami siapkan sebuah piagam penghargaan atas empati mereka pada para petugas. Nah, pada guru-guru yang tadi, yang dia meluangkan waktu sampai datang ke rumah anak-anak, kami pun juga sudah siapkan sebuah apresiasi kepada mereka. Minimal kami sapa dengan telepon, kemudian pada waktunya nanti sekedar akan kami berikan piagam penghargaan pada mereka, dan mungkin juga dalam bentuk lain sebagai bentuk apresiasi kami kepada mereka. Pada kepala sekolah dan pada guru pun juga atas prestasi anak-anak yang dengan tekun belajar di rumah tentu akan memberikan bentuk-bentuk penghargaan kepada anak-anaknya. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada komunikasi dan juga keberpihakan kepada mereka-mereka yang berprestasi, dan dalam hal ini semua pun juga bisa mendapatkan apresiasi tersebut. Baik Pak Baron, kita akan jeda terlebih dahulu untuk beberapa pariwara berikut ini. Tetap bersama kami Bapak, dan juga untuk Anda Saudara tetap bersama kami. Kita akan hadir kembali setelah jeda berikut ini. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Biji Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit. Nomor 96 Yogyakarta. Saiki bareng wae nonton Leyeh. Ya,
Saudara, kita masuk di segmen terakhir kita untuk obrolan pagi di edisi hari Jumat ini bersama dengan Bapak Bahron ya, selaku Kepala Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul ya. Kita masih ingatkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0274 4477 666 ya. Baik, Pak Bahron, untuk segmen ketiga ini, Bapak mungkin bisa menyinggung tentang kesiapan IT yang ternyata selama ini di Gunung Kidul sudah sangat pesat sekali ya, untuk perkembangan untuk informasi teknologi dan juga berbagai macam perkembangan teknologi di sana. Apalagi dengan posisi saat ini harus belajar di rumah, tentunya masyarakat juga semakin siap ya. Ini bagaimana Pak untuk hal ini di Gunung Kidul? Oh iya, tentang IT alhamdulillah Gunung Kidul memang atas perintah Ibu Bupati, karena luasnya jangkauan wilayah, terbatasnya sumber daya manusia, Ibu Bupati perintah manfaatkan IT. Dan kami jabarkan itu untuk menggunakan IT dalam rangka memberikan layanan pendidikan ke semua jenjang. Bagaimana guru, bagaimana siswa, bagaimana lembaga itu sendiri kami keluar dengan IT. Alhamdulillah, Mas Novi, bahwa 2 tahun terakhir pemerintah daerah Gunung Kidul oleh Kemdikbud mendapatkan penghargaan Ki Hajar Award, sebuah penghargaan tertinggi kepada bupati atau pemerintah daerah yang komitmen tinggi atas pengelolaan pendidikan menggunakan IT. Oke, berarti sangat terbantu sekali ya Pak ya untuk saat ini ya? Sangat terbantu sekali ya. Sebenarnya kalau tidak ada perubahan ini, kami di sekolah dasar pun kami akan adakan ujian sekolah dengan komputer. Hanya gitu. Tapi karena ini harus kita batalkan, maka tidak kita lakukan. Oke. Baik Pak, terkait dengan bantuan-bantuan untuk sekolah-sekolah untuk saat ini, apakah ada semacam bantuan khusus Pak untuk siswa atau guru mungkin dalam hal ini dari pemerintah di sana? Oh iya, kalau bantuan-bantuan secara umum ada. Dulu dalam rangka menguatkan penggunaan IT, kami pengadaan komputer, pengadaan lab, di baik negeri maupun swasta kami adakan, walaupun dana kami terbatas. Sehingga untuk ujian nasional berbasis komputer, semua SMP, negeri, swasta, semua sudah bisa dilakukan 100%, ini sudah tahun yang ketiga. Tapi tahun ini kita tidak ada karena COVID ini. Bahkan di sekolah dasar, kami pun tahun ini merencanakan melakukan ujian sekolah berbasis komputer. Tapi ini kita tiadakan juga. Artinya sebenarnya kalau tadi jaringan kami, internet kami sampai ke sekolah-sekolah itu ada. Bahkan di semua sekolah memiliki web yang bisa terhubung dengan kami, yang bisa hidangkan seluruh potensi sekolah yang ada, apakah itu siswanya, gurunya, kurikulum, bahkan suasana sekolah yang ada. Ini sebenarnya sudah bisa terkonek dengan kami. Oke, baik Pak Bahron, kaitannya dengan ini sebentar lagi adanya kelulusan di Yogyakarta ini ya. Bagaimanakah himbauan Bapak selaku Kepala Dinas untuk kaitannya dengan anak-anak yang walaupun tidak harus ke sekolah, tapi faktanya di beberapa daerah lain yang melakukan semacam konvoy atau kumpul-kumpul dan sebagainya, coret-coretan, mungkin Bapak bisa memberikan himbauan khusus di lingkungan Dinas Pendidikan di Gunung Kidul, bagaimana Pak? Iya, tanggal 5 Juni nanti kita akan umumkan hasil kelulusan bagi anak-anak kami. Nah, kami berharap tahun ini memang tidak seperti biasanya. Kalian dianggap lulus tanpa ujian. Tapi sebenarnya dengan ujian sih, hanya ujiannya dengan COVID kan gitu ya. Kemudian mungkin Anda nanti lulus tanpa perpisahan, karena tidak memungkinkan bertemu antara teman, guru, dan sebagainya. Intinya kita syukuri bahwa insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, setelah Anda dinyatakan lulus, cara mensyukurinya apa? Nah, tidak perlu kita konvoy apalagi dengan kumpul-kumpul, mungkin pesta dan lain sebagainya. Cukuplah kesyukuran kita kepada Allah, pada Tuhan, bahwa dalam kondisi seperti ini kita bisa melewati masa-masa sulit dan pada akhirnya bisa lulus sekolah. Itu bagi yang kelas akhir. Kemudian bagi yang kelas di bawahnya, nanti pada tanggal 24 Juni kita akan ada kenaikan kelas. Lagi-lagi pada proses kenaikan kelas pun juga evaluasinya juga terbatas. Tidak ada ujian khusus kenaikan kelas.
Saya kira itu, tetapi guru sudah memiliki bahan-bahan, sudah memiliki portfolio bagi anak-anaknya untuk menyatakan bahwa anak itu lulus atau tidak lulus, naik atau tidak naik. Dan pada masyarakat, mari kita syukuri suasana ini dengan tetap di rumah, dengan tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa berdoa terus, mumpung ini bulan puasa, bulan Ramadan. Insya Allah doa kita akan didengar oleh Allah dan akan dijabah. Anak-anak kita selalu sehat. Amin. Dan tetap sehat. Iya. Baik. Kalau kaitannya tadi dengan kelulusan Pak yang notabene mungkin ada yang kebocoran istilahnya, mereka tetap nekat melakukan konvoy, apakah ada semacam kerjasama dengan dinas terkait untuk hal ini seperti melakukan razia atau seperti apa menangkap mereka ketika melakukan razia yang terselubung dan sebagainya? Apakah dinas pendidikan juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait Pak untuk hal ini, persiapan tersebut? Ya, ini memang belum karena masih agak lama. Ya. Tapi pada waktu nanti kami pasti akan koordinasi dengan kepolisian, dengan Pol PP, dengan Pak Camat dan seluruh stakeholder yang ada dan menekan terutama justru dari orang tuanya yang memberikan batasan-batasan pada anaknya. Tapi ketika nanti sudah terlanjur keluar, ya tentu petugas-petugas yang berwajib lah yang akan melakukan pengamanan ini agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Oke. Baik Pak Baron, yang terakhir silakan memberikan conclusion atau kesimpulan untuk acara kita di pagi hari ini tentang Hardiknas yang pembelajaran via daring di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk pemirsa di RBTV silakan. Ya, pemirsa yang saya hormati, yang saya banggakan, di tengah-tengah wabah kita, wabah nasional ini, kita sudah belajar dengan COVID. Belajar kita adalah satu, ternyata Tuhan itu menciptakan sesuatu yang kemudian kita maknai segala sesuatu yang positif. Mari kita jaga anak-anak kita jaga diri kita agar tetap dalam keadaan sehat. Amin. Kita atur pola makan yang baik, kemudian cuci tangan dengan tertib, ikuti protokol kesehatan. Dan tetaplah belajar dengan apapun, kapanpun, karena belajar tidak boleh kita tinggalkan. Yang lebih dari itu, tetaplah kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar suasana ini ke depan semakin menyenangkan dan pada akhirnya kita akan bahagia, sehat dan selalu sehat bersama. Amin. Baik, terima kasih Bapak Bahron untuk waktunya di edisi Obrolan Pagi di hari ini. Tetap sehat dan semangat ya Bapak ya. Salam buat anak-anak hebat yang ada di Gunung Kidul. Dan pemirsa, demikian untuk obrolan pagi kita bersama dengan Bapak Bahron Rashid, SPDMM, selaku Kepala Disdikpora Kabupaten Gunung Kidul, membahas seputar Hardiknas dan juga pembelajaran via daring. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Kita akan hadir kembali untuk Anda di obrolan pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di RBTV Jogja. Saya Novi Putra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Ya pokoknya ikut terus jalan mantra. Ya. Dolan. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya.